Dede gemes. Nah, kali ini kami akan membahas sebuah film yang berjudul Drum yang dirilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan tentang seorang wanita dan anaknya yang dikurung dan terjebak di sebuah gubuk tua yang sempit selama bertahun-tahun. Dan ruangan itu dikunci oleh seseorang yang punya hubungan kedekatan dengan wanita ini. Nah, untuk tahu alur film yang lebih jelasnya, yuk langsung saja kita intip alur filmnya guys. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita bernama Joy yang berada di dalam sebuah ruangan. Namun dia tak sendiri, di dalam ruangan itu juga ada anaknya yang bernama Jack. Ibu dan anak itu melalui hari-hari mereka selama 7 tahun di kamar kecil dan sempit itu. I'm going to be Jack the giant killer. Run, run! Dan memang Joy tidak pernah keluar dari kamar itu karena dia merupakan korban penyekapan dari seseorang. Kamar itu telah dikunci menggunakan kode dan hanya Old Nick lah yang tahu kode kuncinya. Pagi itu merupakan ulang tahun Jack yang kelima. Maka dari itu Joy membuatkannya sebuah kue. Abracadabra. Namun Jack agak kelihatan bersedih karena kue yang dibuat oleh ibunya itu tidak mempunyai lilin dan tidak sama seperti yang sering ia lihat di TV. Jack mengatakan seharusnya Joy meminta dibawakan lilin oleh Old Nick yang berkunjung tempo hari. Selama ini, Jack belum pernah melihat dunia luar. Ia juga bingung apakah yang selama ini ia lihat di TV itu adalah nyata. Sungguh miris. Malam harinya, Old Nick mengantar barang-barang yang diperlukan Joy dan Jack. Seperti biasa, saat Old Nick datang, Joy akan menyuruh Jack tidur di dalam lemari sampai Old Nick pulang. Great, sure. Way too much. I got you. Karena biasanya, kalau Old Nick datang, sebelum pulang, pasti Old Nick bercocok tanam dulu dengan Joy. Namun terkadang, Jack melihat mereka dari celah lemari. Ketika Old Nick sudah pulang, barulah Joy memindahkan Jack ke tempat tidurnya. By the way, Jack adalah anak kandung dari Old Nick. Pada suatu hari, ada seekor tikus yang masuk ke dalam kamar. Jack heran bercampur senang karena sudah tahu kalau tikus itu adalah nyata. Mereka juga sering berteriak dari dalam kamar berharap ada seseorang yang mendengar dan menolong mereka. Akan tetapi, Jack sama sekali tidak tahu kenapa mereka harus melakukan itu. Malam harinya, Old Nick datang lagi. Joy segera menyuruh Jack masuk ke dalam lemari lagi. Akan tetapi, Jack yang penasaran malah keluar dari dalam lemari ke hadapan Old Nick bertepatan dia bangun. Melihat itu, Joy langsung menghalangi Old Nick dan tidak membiarkannya menyentuh Jack. Nick yang marah kemudian memadamkan listrik dan bergegas pulang. Lanjut, Joy yang sadar kalau dia tidak bisa terus-terusan hidup seperti ini, kemudian menceritakan kehidupan di luar kepada Jack. Hey Jack, do you remember Mouse? Yeah. You know where he is? I do. He's on the other side of this wall. What other side? Jack, there's two sides to everything. We're heading off the side. And we're on the inside, and Mouse is on the outside. Where do you think that Old Nick gets our food? From TV by magic! Namun, Jack tidak bisa langsung percaya. Jack mengatakan kalau Joy ibunya telah berbohong kepadanya. Joy beralasan tidak menceritakan itu semua dari dulu karena Jack masih kecil dan belum paham apa-apa. Joy juga menceritakan kalau Old Nick adalah orang jahat dan awal mula kenapa mereka bisa terkurung di kamar tersebut. Tapi tetap saja Jack tidak percaya begitu saja. I've been in here for 7 years, do you understand? This story's boring! Joy terlihat sudah mulai putus asa untuk meyakinkan anaknya itu. Hingga suatu hari, saat Jack sedang menonton TV, dia bertanya apakah hiu, kura-kura, dan binatang lainnya itu benar-benar nyata. Are turtles real? Crocodiles and sharks? Joy lalu menjawab, ya, itu benar ada dan nyata. Nah, melihat anaknya sudah bisa mengerti, Joy kemudian mengatur rencana untuk keluar dari tempat itu, yaitu dengan menyuruh Jack pura-pura sakit. I'm gonna make your face so hot that Old Nick will have to take you to the hospital in his truck. Help! Police! Seperti malam-malam sebelumnya, Old Nick datang untuk membawakan bahan makanan. Joy lalu meminta Old Nick membawa Jack ke rumah sakit. Akan tetapi, Old Nick tidak bersedia dan menyuruh Jack untuk minum obat dan istirahat saja. Namun, Joy tak kehabisan akal.
Joy kemudian menyusun rencana kedua, yaitu menyuruh Jack berpura-pura meninggal. Joy lalu membungkus tubuh Jack dengan karpet. Joy juga memberi pesan kepada anaknya kalau dia sudah berada di luar, dia harus meminta tolong pada siapa saja yang dia temui. Tak lupa, Joy juga memberi sebuah kertas yang berisi permintaan tolong. Nah, saat Old Nick datang, Joy mengatakan keadaan Jack tadi malam sangat parah dan sekarang ia sudah meninggal. Joy lalu mengatakan kepada Old Nick kalau anaknya harus dikuburkan di tempat yang semestinya dan berjanji kalau dia tidak akan membuka bungkusan karpet itu. Swear to me you will look at him! I swear. Old Nick kemudian mengangkat Jack keluar menuju ke belakang mobil pick-up-nya. Saat mobil sudah mulai berjalan, Jack keluar dari bungkusan itu dan sumringah melihat dunia luar yang baru pertama kali dia lihat selama ini. Pas mobil berhenti di persimpangan jalan, Jack segera turun. Akan tetapi, Old Nick segera mengejarnya dan berhasil menangkap Jack kembali. Sampai-sampai kertas yang diberikan Joy sebelumnya tidak bisa Jack berikan ke orang itu karena Old Nick lebih dulu mengambilnya. Melihat kejanggalan antara Nick dan Jack, orang itu kemudian menelpon polisi. Nick yang takut akhirnya meninggalkan Jack di persimpangan jalan itu. Hi, honey. Tak lama kemudian, petugas kepolisian datang dan membawa Jack masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, polisi menanyakan apa yang terjadi dengan Jack. Namun, karena Jack masih syok dengan kejadian tadi, ditambah ia baru pertama kali berinteraksi dengan orang lain selain ibunya, Jack hanya bisa termenung sambil berkata ma, yaitu panggilannya ke Joy. Saat sudah merasa agak tenang, akhirnya Jack menceritakan seluruh rangkaian kejadian mulai dari menaiki mobil pick-up sampai sekarang. Polisi dengan sabar terus menggali informasi dari Jack. Namun, Jack tak tahu alamat persis di mana dia tinggal. Dia hanya mengatakan dia tinggal di room. Begitu sebutannya di dalam ruangan kecil tempat ia dikurung bersama ibunya. Seketika, polisi itu teringat tentang kasus beberapa tahun yang lalu tentang seorang wanita yang tiba-tiba menghilang. Nah, tentu saja wanita itu adalah Joy, ibu dari Jack. Setelah memastikan rumah dari Jack, semua anggota polisi dikerahkan menuju ke TKP. Akhirnya, anak dan ibu ini pun bertemu. Sungguh haru. Singkat cerita, Joy dan Jack dibawa ke rumah sakit untuk pemulihan syok yang dialaminya. Di dalam kamar rumah sakit, Joy dan Jack melihat Old Nick telah ditahan oleh pihak kepolisian. Lalu datanglah orang tua Joy yang sudah beberapa tahun ini mencarinya. Beberapa hari pun berlalu. Saat kondisi mereka berdua sudah membaik, mereka diizinkan untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, sudah banyak media televisi dan wartawan yang menunggu kedatangan mereka. Namun, Joy harus berlari menghindari para wartawan karena Jack masih belum terbiasa dengan keadaan sekarang. Saat makan malam tengah berlangsung, suasana yang tadinya baik-baik saja berubah menjadi terdiam karena terlihat ayah Joy yang sama sekali tidak pernah mengajak Jack berbicara. Karena ayah Joy teringat ayah kandung Jack yaitu Old Nick yang merupakan orang jahat. Joy yang tidak suka Jack disamakan dengan ayahnya kemudian membawa Jack ke dalam kamar. Karena sudah bertahun-tahun Joy dikurung di dalam kamar itu, dia jadi stres dan pemarah. Bahkan sering bertengkar dengan ibunya sendiri. Jack, can you go downstairs, please? Jack! You have all these toys. You don't need me. Only one whose life was destroyed hadn't been in my head, then maybe I wouldn't have helped. Joy dan ibunya memperdebatkan masalah tumbuh kembang Jack yang sampai saat ini masih belum bisa berbicara dengan orang lain. Wartawan yang mengetahui kejadian itu kemudian meminta sesi wawancara. Nah, di sesi wawancara ini, wartawan menanyakan hal-hal sensitif ke Joy hingga membuatnya tersudutkan dan merasa bersalah. Setelah wawancara selesai, Joy merasa sangat sedih dan memendam semua kegelisahannya. Sampai suatu ketika, ia mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Untungnya, Jack menemukannya di kamar mandi. Joy yang sekarat kemudian dibawa ke rumah sakit. Nah, selama Joy berada di rumah sakit, Jack mulai terlihat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Been shopping. We're making cupcakes. Oh, yum. Love you, Grandma. I love you too, Jack. Akhirnya, Joy yang sudah membaik sudah bisa pulang. Joy tersenyum melihat Jack sudah bisa bermain dengan anak seusianya. Joy juga meminta maaf atas tindakannya dulu.
Kemudian Jack yang rindu dengan kamarnya dulu mengajak Joy untuk melihatnya kembali untuk terakhir kalinya. Is this room? Dan sebelum pergi, Jack mengajak Joy untuk berterima kasih ke kamarnya dulu dan mengucapkan salam perpisahan. Dan sampai di sini film pun selesai.